Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah Android box yaitu X88 Pro X3. Basisnya ini adalah Amlogic menggunakan operating systemnya itu adalah Android 9 Pie. Baik, jika kita perhatikan desain dari boxnya ini sangat kecil sekali. Kurang lebih bentuknya atau ukurannya hampir sama seperti Mi Box S. Warnanya adalah hitam. Kemudian hitamnya itu adalah hitam doff, walaupun di sini ada warnanya itu sedikit warna hitam glossy. Pada bagian atas adalah seperti ini ya, dan pada sisi bagian depannya ini merupakan LED display. Cukup bagus sih LED displaynya. Kemudian untuk samping bagian kanan dan samping bagian kiri, bagian kanannya ini polos ya, nggak ada apa-apa. Sementara pada bagian kiri ini, pada X88 Pro X3 kita mendapatkan dua buah port USB, USB 2 dan USB 3. Selain dari itu, kita juga mendapatkan sebuah slot untuk micro SD. Keren ya. Kemudian pada sisi bagian belakangnya ini merupakan beberapa port yang terdapat pada X88 Pro X3. Ada port untuk AV out, LAN port, HDMI out, kemudian SPDIF out, dan port untuk adaptor. Ventilasinya cukup banyak pada sisi bagian bawah saja, sayangnya tidak terdapat pada sisi bagian atas. Namun pada sisi bagian samping ada, namun ini hanya sedikit sekali. Pada bagian samping hanya pada sisi bagian yang saya tunjuk ini. Jadi kurang maksimal sepertinya efeknya. Namun pada sisi bagian bawah cukup besar, akan tetapi biasanya pada sisi bagian bawah ini untuk sirkulasi mengeluarkan panas tidak maksimal dikarenakan ini hampir sama datarnya pada saat kita taruh di atas meja. Jadi dia tertutup ya seperti ini. Lalu untuk remote-nya sendiri adalah seperti ini, warnanya adalah hitam doff. Untuk remote-nya tidak mendukung untuk infrared learning function. Kemudian baterainya sendiri sama ya seperti pada remote kebanyakan menggunakan dua buah baterai AAA. Dan tentunya kita juga mendapatkan sebuah adaptor. Adaptornya ini menggunakan adaptor outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Jadi kalau seandainya listrik mati sepertinya ini bisa kita nyalakan dengan menggunakan power bank saja. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana performance dari X88 Pro X3 ini. Begitu dinyalakan, maka terjadi proses booting. Untuk booting ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya membutuhkan waktu 28 detik saja. Dan inilah tampilan home screen dari X88 Pro X3, sangat menarik sekali, sangat eye-catching. Dan tentunya cara pengoperasiannya pun sangat user-friendly, siapa saja dapat menggunakannya. Akan tetapi sangat disayangkan sekali tidak terdapat navigation bar, namun terdapat status bar pada posisi bagian atasnya. Pada bagian yang saya sorot ini merupakan shortcut yang dapat kita tambahkan ataupun kita kurangkan cukup dengan menekan tombol add saja. Misalnya di sini kita ingin menambahkan shortcut untuk BTV. Nah, terlihat ya BTV-nya di sini sudah ada shortcutnya. Kemudian untuk aplikasi, ini merupakan beberapa aplikasi yang sudah terinstall. Beberapa di antaranya merupakan aplikasi bawaan dari X88 Pro X3 ini. Untuk memberikan kemudahan bagi kita untuk menginstal aplikasi yang baru, juga tersedia Google Play Store. Jadi cara penggunaannya pun cukup simpel, sama saja seperti penggunaan pada smartphone. Kemudian kita masuk ke setting. Di setting ini kita pilih device preference, kemudian about. Nah, di sini terlihat untuk sistem operasinya menggunakan sistem operasi Android 9 Pie. Dan ini merupakan Android tablet ya, bukan merupakan Android TV seperti pada Mi Box S. Kemudian lanjut untuk storage-nya. Untuk X88 Pro X3 yang kita review ini memiliki kapasitas memori 128 GB. Yang tersedia sekarang itu adalah sebesar 114 GB. Namun apabila ini dirasa kurang, masih dapat kita tambahkan dengan menggunakan micro SD. Nah, slot micro SD-nya kan sudah tersedia. Untuk audio, nah ini bisa terlihat ya, untuk audio mendukung Dolby Atmos, AC3, kemudian Dolby Digital Plus, DTS, sampai dengan Dolby True HD. Nah, tentunya untuk kebenarannya perlu kita hubungkan dulu dengan receiver audio. Namun sayangnya saya tidak memiliki receiver audio atau home theater yang mendukung format ini, kecuali Dolby biasa saja 5.1. Lalu kita masuk ke advanced setting. Untuk display, untuk X88 Pro X3 ini mendukung sampai dengan resolusi 8K. Namun di sini karena layar yang saya gunakan atau monitor yang saya gunakan hanya mendukung Full HD, maka disesuaikan dengan
resolusi yang didukung oleh monitor tersebut. Untuk screen position, kita dapat melakukan zoom out ataupun zoom in. Ya, tinggal disesuaikan saja nanti dengan ukuran layar monitor kita. X88 Pro X3 mendukung HDR to SDR, begitu juga dengan SDR to HDR. Kemudian selanjutnya kita akan lihat untuk HDMI CEC. Nah, HDMI CEC ini dimana fungsinya cukup dengan menggunakan satu tombol saja pada remote control, maka box atau Android box ini dan TV langsung mati. Jadi cukup dengan menekan satu tombol saja pada remote Android box X88 Pro X3 ini, jadi lebih memudahkan bagi kita dalam pengoperasiannya. Untuk audio output sama seperti yang tadi. Kemudian power key. Nah, tombol power pada remote control dapat kita definisikan dengan 3 cara. Pertama adalah sebagai sleep, kemudian shutdown, dan yang terakhir adalah restart. Di sini saya pilih yang shutdown saja ya. Jadi ya terserah mau milih yang mana. Untuk pictures, ketajaman gambar ada beberapa pilihan di sini mulai dari standar dan seterusnya. Jadi ini ya tergantung kepada selera dan mata kita tentunya. Saya pilih yang standar saja sesuai dengan defaultnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk X88 Pro X3 ini basisnya itu adalah menggunakan chipset Amlogic dengan RAM yang terpasang itu adalah 4GB DDR3. Untuk Bluetoothnya sendiri merupakan 4+, sebenarnya di sini adalah 4.1. Tapi di sini ditandai dengan 4+. Internal storage yang bisa kita gunakan itu adalah sebesar 106 GB saja. Dari total 128 GB, namun ya tentunya sudah terpakai juga untuk sistem operasi dan yang lainnya. Untuk CPU menggunakan ARM Cortex A55 dengan kecepatan setiap core-nya itu adalah sebesar 1908 MHz. Ya, ini merupakan 64 bit ya. Untuk displaynya menggunakan GPU Mali G31, refresh rate-nya adalah 60 Hz dengan OpenGL versi 3.2. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk OpenGL IS 3.2 ini cukup stabil digunakan untuk bermain games. Untuk network, selain menggunakan LAN port, juga mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di sini kelihatan ya, dia sudah mendukung untuk 5 GHz yang ini supported. Untuk baterai tentunya nggak ada. Seperti yang sudah kita sebutkan juga sebelumnya, menggunakan Android 9 Pie. Status dari box ini adalah rooted. Jadi sudah pasti untuk beberapa aplikasi tidak bisa diinstal karena memang beberapa aplikasi tersebut menghendaki atau mensyaratkan boxnya itu statusnya itu adalah not rooted, seperti Mola TV contohnya. Kemudian untuk device, ini merupakan device yang terdapat pada X88 Pro X3. Yang menarik di sini untuk panas atau temperatur yang terpantau ini besar ya daripada 50 derajat Celcius. Ini sekitar 60 derajat Celcius dan ini sudah menyala lebih daripada 4 jam. Kemudian untuk sensor, tidak ada sensor apa-apa dan ini merupakan aplikasi yang sudah terdapat pada X88 Pro X3 dan berikut ini merupakan kodeks yang didukungnya. Hasil benchmarking dari internal storage dan RAM yang digunakan oleh X88 Pro X3 ini, di mana untuk internal memory atau internal storage-nya itu memiliki kecepatan bacanya sebesar 119,66 MB per second. Sementara tulisnya adalah 73,61 MB per second. Sementara untuk RAM-nya, RAM kopinya itu adalah 2597 MB per second. Perlu diketahui box ini tidak Google Certified dan Netflix Certified. Dengan demikian maka tidak ada fitur Chromecast built-in. Untuk current HDCV levelnya itu adalah none dan security levelnya itu adalah L3. Untuk Netflix hanya dapat dijalankan sampai dengan resolusi standar definition saja. Hasil benchmarking dengan menggunakan 3D Mark untuk Slingshot menghasilkan overall score-nya itu adalah 473 untuk OpenGL IS 3.0. Sementara untuk Slingshot Extreme, OpenGL IS 3.1 itu skornya adalah 322. Dan ini merupakan skor yang cukup baik untuk sekelas S905X3. X88 Pro X3 memiliki kemampuan untuk memutar YouTube sampai dengan resolusi 4K, seperti berikut ini.
Karena tidak Netflix certified seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk Netflix itu sendiri aplikasinya tidak dapat menggunakan aplikasi Netflix TV. Jadi hanya bisa digunakan menggunakan aplikasi yang biasa digunakan untuk pada smartphone. Begitu juga untuk resolusinya. Resolusinya itu maksimal hanya di standar definition saja. Tidak bisa Full HD atau bahkan ke 4K. Untuk yang HD atau yang mendukung Full HD, biasanya di sini ada tandanya nih, ada tulisannya. Nah, seperti yang di sini nih harusnya ada tanda HD. Artinya dia bisa mendukung sampai dengan resolusi HD atau 4K. Bisa diputar sampai dengan resolusi 4K tersebut. Berbeda dengan Disney Plus Hotstar, di mana Disney Plus Hotstar ini tidak ada mensyaratkan suatu spesifikasi hardware tertentu. Untuk Disney Hotstar ini kita dapat menontonnya sampai dengan resolusi maksimal yang didukungnya. Nah, seperti yang ini ya, kita coba lihat pada settingannya. Oke, kita masuk ke settingan. Nah, di sini kita bisa putar sampai dengan resolusi high. Namun untuk Disney Hotstar ini kita tidak dapat menggunakan aplikasi Disney Plus Hotstar untuk TV. Artinya kita hanya bisa menggunakan aplikasi yang bisa digunakan pada smartphone ataupun tablet. Karena basicnya berbeda ya, karena sistem operasi Android-nya yang digunakan adalah Android tablet, bukan merupakan Android TV seperti halnya pada Mi Box S atau Mi TV Stick. Selain Netflix, Disney Plus Hotstar, dan YouTube, masih banyak aplikasi lain yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan hiburan di rumah, seperti SVIGO ini. SVIGO ini harus berlangganan, terdapat live TV mancanegara, kemudian juga film-film VOD. Selain daripada itu, yang gratis juga ada seperti Cinema HD, kemudian ada juga BTV. Kita coba buka dulu Cinema HD. Cinema HD ini juga berisi film-film terbaru. Bisa kita lihat di sini ada Mandalorian, ini juga merupakan film terbaru yang kita lihat di Disney Plus Hotstar. Dan masih banyak lagi film-film yang lain di sini ya. Kualitasnya itu sudah Full HD, mungkin beberapa di antaranya malah sudah 4K. Jika memiliki koleksi film yang tersimpan pada flash disk, hard disk, ataupun media lainnya, dapat diputar dengan menggunakan box ini. Resolusi yang didukung sampai dengan 8K, jadi tidak hanya sampai pada 4K saja. Seperti contohnya berikut ini. Walaupun setiap Android box dirancang tidak digunakan untuk bermain games, namun untuk X88 Pro X3 ini apabila digunakan untuk bermain games yang terdapat pada Play Store ataupun yang emulator seperti ini, game simulator ya, masih terasa enak dan nyaman saja walaupun kadang-kadang masih terdapat lag. Jadi kesimpulannya, X88 Pro X3 ini merupakan salah satu alternatif pilihan yang tepat, dapat digunakan untuk streaming maupun untuk gaming. Untuk streaming tidak semuanya lancar, apalagi untuk video dengan resolusi 8K, di mana terdapat lag. Begitu juga untuk gaming dengan game yang berformatkan emulator, game-game emulator ya, itu masih terdapat juga lag. Namun demikian, dengan harga yang ditawarkan, X88 Pro dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, demikianlah review dari box ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.